sorry ya, video yang kemarin aku sempat skip, aku sempat ganti lagi sama video yang sekarang karena kemarin filenya rusak ya gitu. Nah sekarang aku lagi ulang lagi sama sebelah nih Mas Ervan. Mas, nah ini pengalaman nih kemarin Mas Er, gimana nih habis gambar sosok dia kemarin dengar katanya habis langsung auto kena serang. Jadi baru pertama kali sih gambar langsung ketemu sosoknya, jadi kayak langsung kayak bentrokan energi. Sebenarnya pas kita di kafe di Kota Tua itu saya merasa kayak udah ya kayak langsung pekat gitu aja sih, langsung kayak tertekan gitu. Pulangnya langsung badan langsung capek. Terus esoknya kan hari Selasa, itu Selasanya saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu tangan kesemutan ya. Jadi seharian cuma bisa tidur doang kayak gitu sih. Jadi seru sih, bukan saya nggak menyalahin, tapi seru sih, cukup menyenangkan. Bukan cukup menyenangkan, cukup menyakitkan dan melelahkan ya. Jadi ceritanya teman-teman, ini Mas Ervan beberapa waktu lalu di video yang belum aku upload, tapi cuma sekedar aku upload picture, itu gak jadi aku naikin karena ini ya filenya rusak. Kita tag berulang kali, ternyata error, kameranya mati. Terus Mas Ervan juga kena kena bentrokannya si sesak itu lah. Nah, si tante-tante ngondek itu ya, kalau bahasanya aku nyebut kuntilanak ya, tante-tante ngondek itu. Itu baru pertama kali ya Mas Ervan ngerasain gitu. Dia nggak terima kalau kedoknya kebongkar. Kedoknya awas kamu kalau para hantu-hantu jangan mau digambar sama dia. Jadi tahu gitu ya, kedoknya kebongkar semua. Meskipun itu manipulatif pasti kita ketahuan. Biasanya kan kalau kayak gitu juga nggak menutup kemungkinan si Mas Ervan kayak mereka menyamar menjadi pasti sesuatu menyamar kayak gitu. Nah, berhubung yang kemarin gagal, kita tag lagi, gak apa-apa ya Mas Ervan. Nah, sekarang posisi aku ada di Jakarta Selatan sama Mas Ervan, datang jauh-jauh karena kondisinya dia lagi nggak fit, habis kena bentrokan kayak gitu ya. Nah, ini aku nanya nih Mas Ervan, sebelum kejadian kemarin, dulu awalnya apa sih kok bisa memilih untuk jadi ilustrator gambar demit, gambar hantu? Sebenarnya kok nggak gambar gunung, kok nggak gambar apa? Iya, sebenarnya saya berdasarkan muncul dari perasaan kepo aja sih. Kepo kok sebenarnya saya lihat di YouTuber yang lain kok kayaknya seru ya kayak gitu sih. Seru awalnya seru, tapi seru, nggak tahu lewat jalan mana kan. Terus kebetulan ada teman saya namanya Mas Jero, itu dia punya channel YouTube, Insis juga. Apa namanya channelnya Mas? Supernatural Investigator, teman saya itu. Temannya Mas Jero, dia orang mana? Asli Jakarta loh? Bukan, dia orang Sidoarjo sekarang. Asli Kebumen, cuma sekarang tinggal di Sidoarjo. Oh, tinggal di Sidoarjo. Jadi dia juga ada channel juga YouTube-nya. Nah, kemudian pas awal dia mau bikin, dia butuh ilustrator untuk ngisi kontennya dia, kemudian saya menawarkan diri kayak gitu. Menawarkan diri untuk berani menjadi tukang gambar. Iya, pelan saya juga basicnya juga nggak ada apa-apa sih, nggak ada basic sama sekali soal supernatural gitu ya. Lah, itu di sepanjang perjalanan awal menawarkan diri nih, Mas Jero, aku minta menjadi sebagai tukang gambar
hantu, Iya. ya kan? Nah, di situ Mas Jero ada persiapan nggak untuk menyiapkan Mas Ervan ini untuk berani atau apa? Iya, berarti kayak ditantang dulu sih, beneran berani apa enggak kayak gitu. Setelah itu juga prosesnya kayak saya disuruh kayak ngejamin mata, terus konsentrasi kayak gitu, kayak ditransfer energi gitu. Oh, jadi kayak gitu ya. Terus awalnya gitu sih, jadi kayak tiba-tiba muncul kayak gambaran-gambaran kayak gitu sih. Nah, jadi ada Mas Jero juga ini ya, kayak ngajarin dari nol Iya, juga iya, ya. iya, benar. Nah, gitu. Enak ya punya partner seperti itu ya. Iya, kemudian kalau pas begitu kita kenalan, Nah, udah vlog sih, ngobrolnya juga enak sama Jero. Sebelum kita bikin channel YouTube ini, kita juga ada webtoon, cuma ternyata responnya kurang bagus. Sebenarnya kita putar akal, jadi bikin apa lagi sih, terus akhirnya kita bikin khusus untuk akun Instagram sama yang YouTube, jadi sesuai dengan nama kami Ervan X Jero. oh ada channel YouTube-nya Iya. toh. Namanya Ervan X Jero. Ervan featuring Jero. Iya. Itu artinya. Iya, itu. Nah, untuk sepanjang perjalanan sampai ke sini, sampai sekarang, itu ada pengalaman-pengalaman lain ya? Pas waktu ngelukis atau gambar. Oh iya, paling itu sih saya didatangin lewat mimpi, kadang kayak gitu. Kadang datengin lewat iya mimpi. iya, itu pas kita bikin akun Instagramnya lagi rame Oh, ramenya pun kita, terus kayak saya ada kayak yang mimpi didatangin sosok, terus saya tanya Mas Jero, ini apa nih yang datang ke saya, terus dia bilang, oh itu dia mau kepo aja. tapi masih berani ke kamar mandi ya? Iya, berani saya masih santai. Lah gitu, aku ngeliat nih revisi dari Instagram. Instagramnya lagi ngadain ini ya, challenge kan? Iya, kita lagi bikin challenge. Nah, lagi bikin challenge itu berarti Mas Ervan bisa tuh kalau dikasih foto atau gambar Iya. tempat ruangan Iya. gambarin gitu bisa tuh. Bisa sih, kita bisa lihat dari foto, dari followers kita. Tapi bulan Agustus kita udah selesai, kemudian ini untuk September kita horror story challenge, jadi nanti kita minta untuk para followers bisa sharing cerita horornya. Sharing cerita horor teman-teman. Jadi bisa kalau masalah sharing cerita bisa ke Pokoknya Instagramnya kepada Mas Ervan X Jero. Kemudian untuk Oktober nanti, bulan depan kita mau adain horror photo challenge lagi. Foto challenge lagi. Jadi saya peminatnya juga lumayan banyak. Peminatnya Ya, banyak banyak, juga. ha. Sampai sekarang banyak yang ngirimin gambar-gambar foto-foto gitu juga ya. Untuk sana sih udah kita stop dulu sih. Tapi masih ada banyak yang ngirimin juga, yang DM kayak gitu. Cuma kita udah nggak ngerespon kayak gitu lagi. Tapi nggak sampai waktu melukis atau gambar itu Mas Ervan nggak sampai pernah pingsan atau apa, nggak pernah ya? Nggak sampai. Ya paling pusing, mual gitu doang yang dirasain. Oh, oke. Lah, nih Mas Ervan. Nah, Mas Ervan ini udah berapa tahun jadi tukang gambar nih? Kalau untuk khusus spesifik di dunia lain ini ya, Dunia paling Nilai lain. ya, Ya. paling baru setahunan. Setahun. Iya, setahun. Tapi gambarnya bagus-bagus loh teman-teman. Aku kasih tunjuk lihat beberapa ya. Ada mana ya? Tahu ini. Ini ya teman-teman. Gambarnya bagus-bagus. Bagus-bagus gambarnya sih. Bisa dilihat ya. Aku kalau gambar biasanya gambar lingkaran, terus kayak tas 1, 2 jadi
kita juga sempat apa ngembarin yang di jurnal Risa. Jurnal Risa bilang Risanya lagi upload kan di Twitter salah satu scene-nya. Jadi kita minta izin, tak boleh nggak sih kita gambarin scene ini? Terus dibolehin. Dibolehin sama Karisanya? Iya, ini apa yang di komplement video udah kayak gitu. Terus ini adalah yang ada di ini adalah salah satu di tempat followers kita yang kemarin ikut challenge juga, kita gambarin di sini di kamarnya. Di kamar ya. Waduh, kamarnya bentuknya begini. Bisa ya? Ada penghuninya banyak nih. Lah tuh aku sering nih Mas Heru nih nanya kayak persiapan atau membedakannya gimana untuk melukis, untuk kita jual lukisan ke orang, itu lukisan ada energi atau senyawanya apa enggak, misalnya gitu lah. Dari Mas Dirus dari Mas Ervan sendiri, sorry ya Mas Zero. Dari Mas Ervan sendiri ini ya apa mungkin ada tipsnya enggak untuk menjadi tukang gambar, untuk kita menjual, bukan maksudnya menjual itu kita menunjukkan ya. Nah, kita menunjukkan ke orang ini loh hasil lukisan kita atau gambar kita. Orang tanya tuh biasanya, Mas ini beneran nggak Mas? Ini memang penampakan di situ apa palsu Mas? Nah, cara membedainnya kalau dari segi Mas Ervan yang tukang gambar itu gimana ngomongnya ke orang? Yang pertama sih kita secara ini kita nggak jual ya, jadi kita nggak menawarkan jasa secara uang ya gitu. Nggak jualan. Nah, jadi kalau ditanya gimana cara bedainnya, kita bisa gambar itu bisa mengeluarkan energi gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang peka bisa dirasain itu gambar asli apa enggak, itu bisa dirasain dari energinya. Jadi kalau teman-teman yang kurang peka mungkin bisa minta tolong ke temannya yang lain kayak gitu. Sarannya gitu iya. Ya. Jadi daripada nanti dibohongin gitu. Daripada nanti dibohongin udah bayar mahal. Ya ada, tapi khusus Mas Ervan enggak. Saya tidak menerima jasa. Nggak menerima jasa, dia iseng aja menggambar untuk Iya, YouTube-nya sesuai sendiri. senangan, jadi nggak mematerialkan. Gitu. Gambarnya bagus-bagus loh. Ya, kemarin ada yang apa yang di Rumah Sakit Jawa Timur di iya di sini ya. Nah kemarin tuh teman-teman, aku sempat kaget waktu ditunjukin sama Mas Ervan kalau dia punya lukisan Di rumah sakit ini kesehatan atau Museum Santet yang ada di Surabaya. Dulu aku pernah masuk ke sana, ya sama tim masuk ke sana. Apa yang aku lihat ternyata penjabarannya benar seperti ini, ya. Lah ada satu ruangan aku belum masukin nih, karena waktu itu aku terlalu malam, sekitar udah jam berapa ya, jam setengah 12 lah. Ini aku belum sempet masuk ruangan sih, padahal kan ya pengen gitu ya masuk sini, cuma aku belum sempet. Aku sampai sekarang walaupun udah ada di Jakarta masih kepo nih dalamnya apa. Katanya di situ ada sarangnya Saku Bus, ada sarangnya Tante Ngondek, ada sarangnya Om di sana. Mereka campur baur jadi pasar lah di sana. Cuman aku belum masuk. Katanya di ruangan ini ada kayak portal gitu sih, tapi aku juga belum masuk ke dalam. Waktu terlalu malam jadi nggak diizinin sama pihak rumah sakit, sudah apa. Tapi at least aku speechless banget sama Mas Servan.
gambarinnya yang aku lihat di sana ya bener kayak gini nih. Nih, kalian bisa lihat ya. Di situ ada pocong, ya memang pocong. Kalau kalian berkunjung ke museum santet atau rumah sakit kesehatan yang ada di Jalan Indrapura, Surabaya, itu coba kalian masuk dan izin untuk wisata bilangnya, untuk penelitian atau kampus atau apa gitu ya. Itu sekalian bisa di sana bisa ngelihat ada jelangkung, ada nini towo, ada apapun, terus ada ini ya, ada pocong itu dari memang tengkorak tapi udah dikafanin gitu, jadi ya mayatnya dibiarin gitu aja sambil petinya buka gitu, jadi ya udah dibiarin mati, nggak tahu gimana gitu loh. Nah, mungkin di air keras untuk satu penelitian kesehatan di sana ya. Nah juga di sana juga aku bilang banyak hal-hal seperti ini atau mereka yang berkumpul di sana karena di sana adalah suatu gerbang gitu loh. Ada gerbang itu, cuma aku belum sempat masuk gitu ya, aku ulangi lagi lah. Ada ini hantu-hantu yang kayak nimbrung di sana atau bekas-bekas zaman dulu ya, apa ya, penyakit itu loh mas, apa ya, penyakit pes tikus sama yang zaman dulu tuh susah ditemukan masalahnya ya, obatnya masih jarang sekali ditemukan lah ya itu. Jadi ya ada korbannya juga, ada anak kecil di sana, hantu anak kecil aku ada lihat, tapi aku bilangnya seperti anak kecil tapi bukan anak kecil ya, mukanya tua ya. Di sini digambarin juga sama Mas Ervan. Nah di sana juga banyak ini para medis yang ikut tertular penyakit pes pada zamannya di waktu itu ya, zaman dulu itu ya, karena obat pes belum ditemukan. Ada juga obat apa, penyakit kera, apa rabies dari kera itu mengakibatkan kematian massal pada zamannya dulu. Jadi ya semua orang-orang yang penyakitan apapun, sampai penyakit yang diguna-guna apa, masuk ke museum ini, masuk ke rumah sakit kesehatan ini, misalnya gitu ya. Sampai ini apa namanya, di sana juga ada jelangkung, boneka jelangkung. Nah ini nih untuk selanjutnya aku bakal bahas soal asal usul boneka jelangkung. Nyambung lagi ya. Nah dengar nih, kalau dari Mas Ervan sendiri dapat gambar gini, waktu gambarnya ada feel something nggak? Sebenarnya pas gambar ini sih, ini pas kembali ke pembicaraan awal tadi, saya pas kontennya Mas Jero ini dia bahas soal museum kesehatan ini, museum santet ini. Terus dia minta aku cari di Google fotonya. Terus saya cari di ruangan, cuma kayak kelihatan pintu doang sih di Google. Jadi teman-teman bisa cari di Google pintu Gemilain di museum santet. Saya cari referensinya dari situ, kemudian saya lihat, terus saya gambar kayak gini sih. Ya benar, gambarnya seperti itu, bener ya, seperti ini ya kaget gitu loh, baru ada portalnya. Kita gak dari Surabaya bareng, tapi kok bisa gitu loh. Dan saya nggak pernah kesana, ke Surabaya nggak pernah sih. Nah itulah keahlian Mas Ervan menggambar. Jadi untuk kamu bisa untuk referensi ke YouTube mereka, bantu channel mereka juga lebih berkembang, lebih baik lagi. Bisa request apa gambar atau cerita horor gitu ya Mas ya, bisa mereka akan carikan sesuai faktanya ya Mas ya, misalnya gitu. Jadi mereka benar-benar apa, real-realnya, mungkin nggak ada hoax. Iya, karena kita pasti banyak followers dari Instagram kami itu yang begitu melihat feed dari IG kami, banyak yang komplain pusing mau kayak gitu sampai sih. Gitu ya? Iya, jadi ngefeknya sampai ke yang lihat di IG.
Nah, Jadi benar-benar emang benar ada energinya meskipun cuma dari IG ya. jadi ada beberapa orang yang memang melihat gambar-gambar feed Instagram dari channel YouTube itu mengalami mual, Iya, sesak saya nafas kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang di rumah, aku nyaranin ya, kalian kalau ingin melihat gambar-gambar seperti itu, kalian nih bingung atau paling ya alah gambar yang ngeliat aja, tinggal lihat, tapi kalian nggak ngerti itu di dalamnya ada mengandung senyawa. Kalau aku bilang senyawa senyawa kimia dan kuantum. Nah, mengandung enggak gitu, mengandung energi enggak. Nah, cara bedanya gimana? Tadi udah bahas ya. Cara bedanya gimana Ya, itu mungkin dirasain. kalian kalau ngerasain ada pusing, ada lihat gini, ngeliat terus, aku lah takut sendiri ya. Terus lama-lama dari ketakutan itu kok badanku dingin sendiri ya. Apa ini? Udah jangan diterusin kayak gitu. Nah kalau yang gambar-gambar yang nggak ada energinya itu apa namanya, ya biasa, kita ngeliatnya gambarnya biasa kayak gitu, feelnya kayak gitu, simpelnya lah. Soalnya saya sendiri kalau ngelihat gambar-gambar yang ada energinya itu kadang sampai bau busuk, iya kadang gitu loh. Gak tahu itu caranya yang gambar gimana ya, karena aku nggak bisa gambar sendiri ya teman-teman. Nah untuk kemarin, kasus yang kemarin aku minta maaf ya Mas. Iya, nggak apa-apa. Maaf banget. Jadi aku nggak enak. Nah untuk sekarang aku akhirin dulu. Jadi aku ngucap terima kasih banget sama Mas Servan, dan aku minta maaf bahwa kemarin udah ngedrop gara-gara kejadian kemarin gitu loh. Ya teman-teman, kalau kalian ada saran, request atau apapun yang mengenai pembahasan apapun, entah itu kesurupan, entah itu apa, kalian boleh komen di bawah atau DM ke Instagram Ngopi Mistis. Pasti bakal aku jawab, pasti bakal aku keep, dan aku bakal ngambil salah satu rating tertinggi yang untuk bakal aku bahas ya. Nah berhubung yang paling tertinggi adalah soal gambar hantu, makanya aku nih ada orang ahlinya gitu. Soalnya aku bukan tukang gambar hantu. Ya gitu ya teman-teman. Nah komen di bawah dengan bahasa yang sopan dan bijak. Terima kasih ya teman-teman, bye bye.